Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar. Garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Hari ini Bapak Ibu, saya percaya kalian sudah mendengarkan renungan The Message pagi hari ini. Dan ini ada koneksinya. Saya sebetulnya sudah mempersiapkan beberapa khotbah, tapi tadi jam 5 tiba-tiba di kamar doa Tuhan membawa saya untuk berbicara kembali apa itu katakan bersama 1, 2, 3 obsesi. Banyak orang, saudaraku, yang tidak mengenali kehidupannya dengan tepat. Kita buka dulu Filipi 3 ayat 13-14. Coba ditayangkan di Videotron. Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Yuk, saya bacakan, Bapak Ibu dengar baik-baik. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang menulis adalah Paulus, saudaraku. Saya dari perjanjian baru itu hampir 80% yang menulis Paulus. Paulus itu orang cerdas. Di dalam Yudaisme dia tidak bercacat loh, saudaraku. Itu kalau hari ini mungkin dia sudah profesor teologi. Dia sangat mengerti bagaimana membedah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihai. Maka di dalam perikop ini, Filipi 3 ayat 13-14, saya ingin mencari apa yang menjadi obsesi Paulus di dalam kehidupan Paulus itu. Karena seringkali dulu ketika saya belum mengerti kebenaran, saya paling males baca surat-surat Paulus. Tapi sekarang saya paling suka. Tadi sepanjang hari saya belajar mentafsirkan kitab Roma dari pasal 1 sampai pasal berapa tadi? Beberapa pasal. Wah, itu satu-satu seharian, saudaraku. Saya begitu menikmati. Karena begitu dalamnya orang ini memahami kebenaran Tuhan. Kalimat ini ada sesuatu yang Bapak Ibu lihat ya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa? Artinya keselamatan sudah di tangannya.
Dia tidak menganggap itu loh. Kata menangkapnya ini artinya menangkap keselamatan. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apa? Segala pencapaiannya, Paulus, udahlah itu semua sia-sia. Dan aku sekarang mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Yang dulu yang pernah kurai semuanya tentang diriku dan tentang dunia. Sudah aku lupakan. Dan aku tidak menganggap aku sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi aku sedang terus berjuang. Mataku, aku arahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan aku berlari kepada tujuan. Tujuannya apa? Keselamatan. Lah, ini kita bisa mengerti saudaraku. Tapi sebelum saya masuk menjabarkan obsesi dari Paulus. Obsesi itu apa? Kalau obsesi itu saya cari di beberapa sumber. Yang pertama, obsesi adalah pikiran atau perasaan yang muncul terus-menerus dan sulit dihilangkan. Obses. Orang obsesinya kepingin kaya, dia akan terus menggali bagaimana caranya mendatangkan uang itu, ternak uang. Dia akan obses itu. Kalau orang obsesnya buka usaha, dia akan terus obsesinya buka usaha. Obsesinya kepingin nikah, orang itu akan cari usaha untuk dia bisa menikah. Orang kalau obsesinya ini dan itu macam-macam. Dan itu adalah pikiran atau perasaan yang muncul terus-menerus dan sulit dihilangkan. Dan obsesi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan sampai dikatakan di sini kalimatnya, berpotensi mengganggu kesehatan mental. Apalagi arti obsesi? Dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, obsesi adalah ide atau perasaan yang sangat merasuki pikiran. Merasuki pikiran kita. Kalau obsesi di dalam hubungan itu adalah kecenderungan untuk memikirkan pasangan secara berlebihan. Kadang ada obsesi sama anak, terus mikirin anak. Mikirin ini dan itu, wah itu obsesi. Lah, obsesi Paulus itu adalah mengenal Kristus lebih dalam. Setelah Saulus berjumpa pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus, dia mendapatkan nama Paulus. Hidupnya berubah dan dia obses kepada Kristus. Coba buka Filipi 3 ayat 8. Mundur, ayat 8. Dikatakan begini saudaraku, dengar baik-baik ya, kita ikuti pelan-pelan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini kalau orang gak obses sama Kristus, gak mungkin dia sampai ngomong begini. Bahkan dia berkata begini Paulus, oleh karena dialah, oleh karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus di dalam Filipi 3 ini menunjukkan bahwa obsesinya bukanlah kekayaan. Hari itu kalau Paulus mau kaya, dia bisa. Sangat bisa, dia pandai saudaraku. Dan Paulus tidak mementingkan status juga. Kalau dia mementingkan status, dia tidak akan mengejar Kristus. Tetapi Paulus memiliki obsesi tinggi kepada bagaimana aku bisa mengenal Kristus dan aku hidup bagi kehendaknya. Ini sesuatu yang seharusnya orang percaya miliki di dalam hari hidupnya. Sekarang pertanyaannya sebelum masuk lebih dalam, apa obsesi hidupmu? Coba tanya jujur saudaraku, apa obsesi hidupmu? Kalian pasti punya obsesi. Dan obsesi hidupmu ini ya saudaraku ya. Sebetulnya ada dua. Bersifat duniawi atau bersifat kekekalan.
Dan saya boleh garanti hampir 99% orang pasti duniawi. Termasuk kita. Dulu. Ini harus ditanyakan di dalam hari-hari hidup supaya kita tujuannya jelas. Kalau kita di dalam suara kebenaran, apa yang mau kita tuju? Oh, LB3. Oke. Maka hari ini saya mengajarkan obsesmu apa? Karena kalau obsesmu salah, kamu tidak akan sampai ke sana. Meskipun engkau mengerti kebenaran. Kalau hari ini, saudaraku, seseorang punya obsesi menjadi kaya. Kepingin punya villa yang bagus, kepingin punya rumah yang besar. Dia akan berjuang mendapatkan itu semua dengan dia mencari keuntungan sebanyak mungkin. Bahkan di renungan pagi tadi saya katakan, kalau seorang pelajar ingin berprestasi tinggi, dia akan berjuang mencapai summa cum laude. Di dalam setiap hal yang tugas yang diberikan, makalah, bahkan sampai skripsi terakhir pun dia kalau bisa jadi best student terakhir. Tetapi pertanyaannya begini, kenapa tidak banyak orang Kristen, orang percaya berobsesi untuk kekekalan ini? Kenapa, saudaraku? Kenapa kita tidak terobsesi untuk memiliki penilaian sampai Allah berkata, engkau berkenan? Kenapa kita tidak terobsesi akan hal ini, saudaraku? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang ringan, tetapi jarang dipertanyakan ke dalam dirimu dan akhirnya kau lupa arah hidupmu kemana karena obsesimu salah. Kalau kau punya gairah untuk aku bisa berkenan di hadapan Allah, kau beruntung. Tetapi tidak semua orang punya ini. Karena tergantung dari pribadi kita untuk kita menggairahkannya atau tidak. Tergantung kita sendiri. Kayak tadi lagu, tangan ku angkat padamu. Itu gak semua orang juga mau bawa hatinya ke Tuhan. Duduk di tempat yang sama, dengar firman yang sama. Tapi tidak semua orang benar-benar ready. Aku datang ke gereja. Lagu yang dulu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Tahu lagu itu kan? Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu. Terus apa? Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Itu lagu lama yang sering kita nyanyikan, tetapi kita tidak pernah memberikan segenap hati dan jiwa kita. Dan akhirnya kita dibodohi dengan kata-kata iblis yang selalu bergumam di dalam pikiran dan hati kita yang berkata, "Tidak bisa kamu berkenan." Buktinya lihat, nggak bisa kan? Iya nggak bisa loh, jatuh lagi. Nggak bisa toh? Iya nggak bisa. Kita dikunci dengan kebodohan itu dan akhirnya bertahun-tahun kita menjalani hari hidup, saudaraku. Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ya gitu-gitu aja. Dan akhirnya kita tidak pernah punya obsesi untuk aku berkenan kepada Allah. Kalau Anda memikirkan obsesi dirimu, saudaraku, jujur banyak yang duniawi, mau kaya, mau terkenal, mau gerejanya besar, mau banyak. Ketika saya memahamkan ini, saudaraku, dalam diri saya, takut saya semakin, enggak Tuhan, enggak, saya udah urusan kekekalan aja.
Kalau saya kejar ini, saya percaya Tuhan cukupkan hal ini kepada diri saya. Saya tidak akan kekurangan. Tetapi kalau saya kejar ini, saya bisa kehilangan ini. Tapi kalau saya kejar ini, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saya akan hal ini. Maka dengan pemikiran seperti itu saudaraku, setiap kita di dalam godaan-godaan hidup setiap saat, ketika kita jatuh, kita bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Kadang kita merasa kalah. Dan kita selalu berkata apa? Enggak apa-apa deh, masih proses kok. Oke, sampai kapan kau masih proses itu? Pertanyaannya sampai kapan deadline yang harus kau katakan stop dengan kalimat masih proses? Itu yang harus kita kejar. Aku temperamen. Oke. Terus aku masih berproses untuk aku tidak temperamen. Sampai kapan? Itu pertanyaannya. Itu saya frustasi seharian saudaraku. Saya masih di situ. Saya masih begitu seringkali. Jangan ngomong Stephen masih proses. Sampai kapan? Gila gak? Kita gak tahu, saya gak tahu apa yang menjadi obsesmu. Nah, cari duit, aku masih cari. Gak ada yang salah dengan cari duit. Tetapi kalau kau terkurung dengan mamon, kau salah. Kalau obsesimu hanya untuk menyenangkan dirimu, kau salah. Kau dikunci dengan hal itu. Sekarang pertanyaannya, oke, pastor aku masih proses. Ada pertumbuhan gak dari prosesmu? Aku suka gibahin orang, oke, masih proses berubah. Oke, setahun, 2 tahun, udah 3 tahun di Rehoboth kau tidak berubah. Kau masih gibahin orang. Masih proses, sampai kapan kalau malam ini mati mau apa? Menakutkan saudaraku kalau kita benar-benar tidak tepat di pemandangan Allah hari-hari hidup kita. Dan kita lepas roh kita dari raga kita. Apa jadinya itu? Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini akan terjadi anytime, anywhere. Dan kematian itu dekat dengan kita. Di dalam renungan pagi hari ini saya katakan belum tentu besok pagi Anda bisa mendengar renungan The Message kembali. Atau mungkin saya tidak bisa membawakan renungan The Message karena saya sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu. Lalu pertanyaannya kenapa engkau tidak mau ada kemajuan di dalam prestasimu. Seperti kau mau berprestasi di mata dunia. Oh, aku harus punya mobil baru, mobil bagus. Mobil keluaran terbaru, setiap 5 tahun aku harus ganti. Kau punya obses untuk itu, kau kerja keras untuk itu. Aku harus buka usaha baru, aku buka ini, buka itu. Macam-macam. Masa tua aku harus punya passive income, aku harus punya kos-kosan dan sebagainya. Oke, tapi kenapa kau tidak punya obsesi untuk kau prepare untuk kekekalanmu? Dalam 24 jam, berapa jam kau pikirkan untuk kekekalan dan kepribadian hidupmu. Sampai saya tiap minggu berbicara tentang family. Obsesimu apa? Membangun kerajaan Tuhan di dunia ini melalui keluarga. Bagus. Obsesimu apa? Membangun diriku menjadi pasukan elit Tuhan. Bagus. Tetapi berapa jam kau memikirkan itu? Berapa persen dari hidupmu kau curahkan untuk hal itu? Dulu kalau saya kuliah, S1, S2, saya masuk, saya selalu duduk. Dan saya pindai seberapa pintar orang-orang di sekitar saya. Teman-teman satu angkatan saya, siapa yang pintar? Saya mau lihat. Wah, pintar ini. Wah, saya ngerti. Oke. Setelah saya pindai 1-2 minggu, saya mulai mengerti takaran yang harus saya kebut untuk mengimbangkan atau melebihi orang itu. Istri saya tahu itu, saya masih begitu. Setelah saya tahu, saya akan kejar, obses. Kenapa? Karena saya harus lulus dengan summa cum laude. Kenapa? Karena malas, karena sudah capek, sekalian capek. Kenapa enggak yang terbaik? Ngerti enggak? Itu konsep saya. Kalau jelek mending gak usah kuliah. Tapi kalau mau kuliah, kuliah yang terbaik. Tetapi sekarang saudaraku,
Untuk hal-hal begitu kita bisa boom begitu. Tapi untuk ini kok enggak. Ini berapa persen? Ada progresif enggak dalam hidupmu? Sudah berapa tahun kau di Rehoboth Semarang? Karena banyak orang yang terobsesi hanya hal-hal duniawi. Temporary life. Mereka tidak fokus kepada sesuatu yang permanen. Matius 6 ayat 19-20. Coba tayangkan. Ingat saudaraku, tidak salah dengan kaya. Tidak salah dengan kaya. Nanti Anda jangan ngomong, ini kalau jemaat boleh kaya, pendeta nggak boleh kaya. Oh salah loh. Lah memangnya pendetanya pokoknya menderita tapi kau salib. Ngawur itu. Ya, halo? Maksud salah loh. Boleh. Tapi kekayaan ini yang dikejar obsesinya bukan kekayaan dunia. Bukan. Tetapi kekayaan di dalam Tuhan. Kekayaan di dalam Tuhan ini saudaraku akan mempengaruhi bagaimana ini. Kekayaan dunia, coba saya tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir. Kata kaya itu nominal berapa di tangan? Susah kan? Susah kan? Ya, kalau kita ngomong kaya, coba beri saya jawaban, Pastor, kaya itu nominalnya berapa? Coba saya beri. Kan gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Maka kalau kau kaya di dalam Tuhan, maka kau akan memiliki kekayaan dunia. Artinya apa? Berapapun yang kau miliki, apapun yang kau miliki, kau punya damai sejahtera. Kaya. Itu yang harusnya kita kejar. Maka obseslah ke Tuhan. Ketenaran. Hari ini orang mencari ini. Ketenaran di dunia. Betul, kalau kau tenar di dunia segala sesuatunya lebih cepat, lebih baik. Betul. Tetapi kalau kau tidak tenar di mata Tuhan. Matius 7 ayat 21-23 berkata, aku tidak mengenal engkau dan nyalah kau. Mati kita. Berapa banyak sekarang hari-hari ini saudaraku, orang yang kelihatannya hebat. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata, orang itu bisa buat mujizat pakai nama Tuhan dan sebagainya. Itu pendeta, rohaniawan. Di mata dunia dia hebat. Tetapi di mata Tuhan dia tidak hebat. Maka ketenaran ini sia-sia. Maka saudaraku, Matius 19-20 berkata begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat-karat merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketenaran di dunia sementara. Pendeta hebat seperti apapun, ketika dia meninggal, tunggu 4-5 tahun, hilang udah pamornya. Betul? Sehebat apapun dia, hilang. Tapi tidak di mata Tuhan. Kalau kau hebat di mata Tuhan, kau tenar di mata Tuhan, ini anakku yang ini berkenan ini. Kau baik, saudaraku. Ketiga, kesenangan dunia. Apa kesenangan dunia menurutmu? Mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri. Apalagi? Banyak hal, rumah baru, semuanya, uang deposito banyak. Banyak, kau tidak pernah kekurangan uang. Di mata dunia, indah, oh indah. Tetapi jujur dari kedalaman hati seseorang yang mempunyai semuanya, tapi tidak punya Tuhan. Apakah dia bahagia? Saya kira tidak. Kalau uang dan segalanya dan kesenangan dunia bisa menggantikan Tuhan dalam hidup seseorang. Orang yang obsesinya mengejar ini semua. Kenapa kok sampai banyak orang yang memiliki segalanya dan bunuh diri? Depresi. Cerai.
Dan masih banyak lagi lainnya. Karena mereka tidak memiliki Tuhan. Obsesi mereka dunia. Kalau kau punya Tuhan, kau memiliki Tuhan, obsesmu, kesenanganmu Tuhan, maka dunia apapun yang ada di tanganmu yang kau miliki, itu menjadi kesenanganmu juga. Amin saudaraku. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak naik mobil mewah. Tidak selalu. Kadang keluarga yang naik bonceng 4, bonceng 5 pun bahagia. Kalau di dalamnya punya Tuhan. Amin. Udah iso pastor, sedih tetapan. Bonceng 5 jeblok bani ya. Ya. Tetapi tidak bisa. Kalau bener loh Bapak Ibu, saya sering kali duduk gitu ya, nyetir mobil gitu ya Bapak Ibu. Terus saya ngomong sama istri saya. Tuh lihat ya. Laki perempuan udah tua-tua, boncengan naik motor, happy. Gak harus naik mobil. Dan mereka bahagia, kadang kita iri, kok bisa begitu ya. Sebaliknya saudaraku, coba kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33. Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya, cari dahulu kerajaan Allah. Dan semua akan ditambahkan kepadamu. Maka pada malam hari ini, saya mau mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Di setiap harinya, saudaraku. Seharusnya pertama-tama kita harus bawa diri kita kepada Tuhan. Kita perkarakan ketika kita membuka mata kita pagi hari. Tuhan, aku mau berkenan di hadapan-Mu. Tuntun hidupku ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Di dalam perjalanan kita ke hidup siang hari, kita baru makan siang. Kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Sepanjang pagi sampai siang ini, adakah hidupku berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Kalau ada sesuatu yang mendukakan hati-Mu, tolong aku dikoreksi. Lanjut sampai sore, sampai malam sebelum istirahat. Kita tanya lagi. Tuhan pasti memberitahu saudaraku. Dia pasti memberitahu kepada engkau dan saya. Sampai di satu titik kita bisa melepaskan satu persatu apa yang melukai hati Tuhan dalam hidup kita. Lagu setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu. Katakan. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milikmu. Refnya katakan. Tuhan alasanku hidup. Hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan. Untuk apa? Untuk kemuliaan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu. 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 Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Dalam segala perkara. Katakan senangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu ya Tuhan. Dimanapun ku berada. Apa? Senangkan. Lagunya bagus ya. Keren. Tapi jujur, kalau obsesimu dunia bisa gak lagu ini tercapai? Gak bisa saudaraku. Itu loh makanya. Wong Kristen ini kok nyanyi lebay. Itu Tuhan itu sampai, oh bener anakku, cintaku. Baru nyanyi kelakuannya PHP.
Lebay. Maka dari itu lagu ini, lagu yang indah sekali. Maka kita harus mulai mengerti. Di dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Artinya seperti dunia. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dengar Matius 6 ayat 8. Nyambung lagi, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu udah perintah Tuhan berulang. Jangan kamu seperti dunia. Tapi orang Kristen hari ini seperti dunia. Obsesinya dunia, cita-citanya dunia. Semua tentang dunia. Repot saudaraku. Firman Tuhan itu mengingatkan ada keselarasan antara Matius 6 dengan Roma 12 ini. Keduanya punya atensi yang sama. Kau jangan serupa dengan dunia, nak. Kalau kau serupa dengan dunia, engkau tidak berkenan di hadapanku. Dan ketika kau tidak berkenan di hadapanku, kau tidak akan pernah bersentuhan dengan diriku. Dan kalau kau tidak pernah bersentuhan dengan diriku, Matius 21-23 terjadi dalam hidupmu. Nyah kau dari hadapanku. Kita akan sangat menyesal saudaraku kalau kau dan saya hari ini dengar baik-baik. Kau duduk di tempat ini bukan hanya untuk mendengarkan dan pulang and do nothing. Tapi kau harus mulai hari ini rubah obsesimu, mulai putar arah, rubah kepada kekekalan. Bagaimana obsesku tentang Tuhan. Anak-anak muda, obsesmu bukan cari jodoh. Kau cari Tuhan dan tiap hari kau katakan kepada Tuhan, kalau kau lihat aku siap untuk memiliki pasangan hidup Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang tepat. Itu baru benar. Jangan bingung dengan hidupmu. Kalau hari ini kau katakan kau bingung, kau tidak punya Tuhan berarti. Kalau hari ini kau percaya Tuhan ada di tanganmu, kau hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan menuntun hidupmu. Apa yang kau takutkan, bahkan sampai sekecil-kecilnya. Sampai ke iota hidupmu pun Dia pelihara. Iota itu dari kalimat yod itu loh. Yahweh. Artinya apa? Allah memegang. Hari ini orang enggak, dia fokus kepada dunia. Dan kalau kita salah dan akhirnya kita tidak basah di hadirat Tuhan karena masalah-masalah hidup, karena obsesi-obsesi lain selain kehendak Tuhan, selain Tuhan itu sendiri, dan kita dipenuhi dengan masalah-masalah hidup, kesenangan-kesenangan hidup, akhirnya saudaraku, di ujung kematian kita, di lorong kematian ketika roh kita keluar, kita bisa meratap di hadapan Allah dan berkata, kasih aku waktu lagi Tuhan. Aku belum punya predikat berkenan di hadapan Allahku. Terlambat. Hari ini kalau kau masih bisa mendengar kebenaran ini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Katakan kepada jiwamu, kepada rohmu. Dengar baik-baik kebenaran ini. Mumpung ada waktu. Obsesilah kepada Tuhan. Mumpung ada waktu. Kejarlah Dia. Rengkuh pribadinya. Peluk Dia kuat. Sampai engkau bisa berkata, aku aman dan nyaman di tanganmu Allahku. Aku tidak gentar dengan apapun. Maka mau seperti apapun perahu hidupmu, goyangannya sekuat apapun, kau bisa berkata, aku aman dan nyaman di dalam genggamanmu Allahku. Ya, semua manusia punya masalah hidup. Dan banyak orang yang di drive. Kalau orang punya duit banyak, drive-nya kepada mimpi dan kesenangan. Orang yang gak punya duit, yang susah hidupnya, lebih kepada masalah dan demi masalah. Dan mereka obsesnya ke sana terus. Orang penuh dengan masalah, dia akan obsesnya ke masalah. Bahkan pendeta seperti saya dengan ibu pendeta, pelayanan, kalau obses saya tentang jemaat, misalnya. Permasalahan di dalam jemaat. Obses saya ke sana terus. Saya tidak ketemu Tuhan. Obsesi saya ke program gereja, saya tidak ketemu Tuhan. Tetapi ketika saya obsesi saya Tuhan, untuk aku berkenan, maka semuanya itu pasti akan ditambahkan kepadaku dan kepadamu. Obsesiku apa? Nyenengin Tuhan. Berarti kuliahku harus baik karena aku mau senengin Tuhan.
Pacaran, obsesiku apa? Senengin Tuhan. Jadi pacarannya kudus. Mau nyium, guys, nggak boleh cium. Tunggu waktunya. Amin. Nyosor lakinya, wes, bawa raket nyamuk. Cepret, ya. Wes, nggak boleh. Mau nyenengin Tuhan. Obsesiku senengin Tuhan. Mau macam-macam dalam pekerjaan. No, obsesiku Tuhan. Makanya benar kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Semua ditambahkan. Ditambahkan apa? Takut akan Tuhan, ditambahkan semuanya. Kegentaranmu akan Tuhan sampai di satu titik. Semuanya itu dikunci dengan satu. Aku tidak bisa membalas kasih Tuhan. Selain aku memberikan hidupku. Segenap hidupku pun belum bisa untuk mengganti semua yang Dia berikan kepadaku. Maka aku akan berjuang hari-hari hidup. Terobsesi kepada Dia. Supaya aku benar punya predikat berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berjanji kepada engkau dan saya dalam Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus suatu hari nanti. Yaitu kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita ini tidak boleh salah. Menderita bukan karena salahmu, tetapi menderita karena Tuhan. Kalau hari ini kau ambil hutang dan kau tidak bisa bayar, kau menderita, itu penderitaan bukan dari Tuhan, tetapi penderitaan karena ulahmu. Yang dimaksud di sini adalah kalau engkau menderita, memikul salibmu untuk kau bisa memindahkan hari-hari hidupmu, kodrat dosa kepada kodrat ilahi, obsesimu dari duniawi, dilepas satu persatu sampai kepada obsesimu kepada Tuhan dan kekekalan. Itu sesuatu yang menyakitkan dan menderita. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau ikut Tuhan model-model yang saya ajarkan di sini, menurutmu menderita nggak di dunia ini? Kok lemes ya, menengahi ya? Apa ini, menderita nggak? Menderita, saudaraku. Menderita. Tapi nggak apa-apa. Penderitaanku dan penderitaanmu 70 sampai 80 tahun. Dan sisanya kekekalan. Kekekalan ini, kalau kau menderita maka kau akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka benar kata peribahasa, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang. Nah ini sama di dunia ini dan di kekekalan. Tapi orang di dunia ini bersenang-senang, berakit-rakit, tapi rak metu meneh ini selamanya loh Bapak Ibu. Tuhan itu sampai janjiin macam-macam loh. Itu kayak cerita yang minggu lalu itu Abraham dijanjikan banyak hal oleh Elohim Yahweh. Kok gak percaya sih? Gak percaya? Oke, kita buat perjanjian. Gak percaya lagi? Coba aku tunjukin. Gak percaya lagi? Tuhan kasih petunjuk kepada kau dan saya sama Tuhan. Gak percaya? Ini firmanku, aku nyuruh kamu ini dan itu. Ku beri anakku. Gak percaya? Ku beri pemeliharaan hidup. Gak percaya? Lihat kau noleh berapa tahun yang lalu sampai hari ini. Kau masih hidup gak? Semua baik gak? Masih gak percaya lagi. Itulah gilnya manusia. Padahal Tuhan mau berkata begini, nak, teduhkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Gandul, ikut saya. Ikut saya penuh. Hiduplah berkenan kepadaku, tidak bercacat, tidak bercela, obsesikan kepada dirimu, kepadaku. Semuanya tentang aku, untukku, semuanya hanya tentang aku dan aku dan aku. Tuhan itu pencemburu, Dia hanya minta untuk Dia saja. Dan kalau engkau berani mempersembahkan semuanya, apa yang tidak akan diberikan kepadamu dan kepadaku. Tapi tidak bisa menggunakan pikiranmu, biar kehendakmu yang jadi. Dan semuanya akan berjalan baik. Pertanyaannya yang terakhir saudaraku. Kira-kira hari ini bagaimana dengan karaktermu? Adakah kau sudah berada di level ini? Adakah kau sudah benar-benar berjuang sampai di titik ini? Atau sedikit lagi pastor, aku sebentar lagi. Dan pertanyaan saya begini.
Kira-kira kalau karaktermu dan karakterku hari ini yang masih berantakan begini ini, bisa nggak dapat menjadi ahli waris bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti? Saya kira belum. Karena dipermuliakan bersama dengan Dia itu, Tuhan mau berkata begini, kau harus mengimbangi putraku. Makanya seperti Yesus itu benar, kita harus perjuangkan hari hidup kita. Obsesi Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, supaya Dia berkenan di hadapan Bapaknya. Tadi saya baca Matius, Bapak Ibu. Ketika Yesus setelah dia berpuasa 40 hari, dia ditarik di bukit sendirian, itu ada terjemahan lain. Ternyata ada satu implisit yang ada benang merahnya. 40 tahun di padang gurun, 40 hari, 40 itu ada tandanya. Nanti akan saya jelaskan suatu hari nanti. Ada ajarannya. 40 itu ada maknanya. Di situ Tuhan berkata dengan terjemahan yang lain, dia berkata begini. Hai pendakwa, jangan, apa ya kalimatnya lupa saya. Pokoknya intinya begini. Jangan mencobai Tuhan Allahmu dengan hal-hal dunia. Dan di situ Tuhan Yesus menghardik iblis itu, dan iblis itu meninggalkan dia. Dan setelah iblis meninggalkan dia, kalimat itu ditutup dengan satu kalimat. Dan malaikat-malaikatnya turun melayani Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang apa ya saudaraku, menggambarkan bahwa manusia pasti akan hidup di dalam pencobaan, permasalahan. Tetapi kalau engkau dan saya tetap teguh, obsesi kita Tuhan, dan tetap terus berkenan di dalam pencobaan-pencobaan hidup, maka kita akan baik-baik saja di tangan Tuhan kita. Siapa yang obsesi hidupnya mulai hari ini mau Tuhan angkat tanganmu? Cat malaikat yang tidak angkat tangan tidak tahu, dah terserah dia. Sekali lagi, siapa yang mau obsesi hidupnya Tuhan saja, yuk angkat tangan, berjuang. Kita mau sungguh-sungguh 70 tahun, 80 tahun, belum tentu. Saya belum tentu seumur Tante Lydia loh. Tante umur berapa? Oh iya, 72 plus. Saya 42 plus. Kadang habis duduk ngerjain tugas gitu ya. Aduh begini. Lah kalau 70 lah kayak apa aku? Naik tangga itu ya, naik tangga. Keretak celeng udah, celeng begitu. Bapak Ibu ada yang begitu gak? Saya sudah celeng 40. Saya mulai berpikir, belum tentu saya sampai seperti usia tante-tante. Waktu kita dikit sekali di bumi ini. Kalau kita gak mau sungguh-sungguh kejar waktu, sayang saudaraku. Kita udah ada di ajaran yang benar. Sayang, ayo sungguh-sungguh. Amin. Ya, lagu tadi yuk nyanyi. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Yuk renungkan lagu ini, teduh aja. Yes Lord, bagimu setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milik. Yuk dari awal yuk katakan. Lebih lagi resapi. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku, yes, bagimu. Katakan. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Semua milikmu. Katakan. Tuhan alasanku hidup.
hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Janji di hadapan Tuhan, dalam segala perkara menyenangkan Tuhan. Oh, haleluya. Senangkan-Mu Allahku, katakan senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Saya tutup dengan ini. Pikiran, perasaan, kehendak. Plus nurani. Nurani, hati nurani. Plus obsesi. Tubuh, jiwa, roh. Trikotomi. Semua ini di blend. Prakteknya banyak orang salah. Spiritual dan sosial. Spiritualmu itu ditumpahkan atau dikristalkan dalam kehidupan sosial. Katakan amin. Mau agama apapun, mau aliran model apapun, seberapa tinggi spiritualitasmu, hasilnya di sosial. Kalau kau ngomong spiritualmu bagus, ini dan itu, tapi sosialmu jelek, kau tidak bisa koneksi dengan orang banyak. Kau menyendiri, kau menutup diri, ada something wrong dengan ini. Dari ramuan ini, saudaraku, gereja kita punya satu tema tahun ini, seperti Yesus atau berkarakter seperti Yesus. Saya cuma mengatakan, ini semua dari output dari apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau asup akan meramu di sini semua. Semuanya. Makanya firman Tuhan berkata, perdengarkanlah firman Tuhan siang dan malam, renungkan itu. Karena itu yang akan bisa membawa pikiranmu, perasaanmu, nuranimu, obsesimu, tubuh yang akan mempengaruhi tubuh, jiwa dan rohmu, dan spiritualmu, dan sosialmu seperti Kristus itu real. Kalau enggak bisa. Makanya kenapa ada beberapa pendeta yang ekstrim, gak boleh nonton ini, gak boleh nonton itu. Kalau saya enggak. Tetapi boleh, jangan jadi kayak keong dong. Kayak keong di tempurung begitu enggak, boleh. Tetapi kau punya batasan. Berapa jam kau beri waktu buat Tuhan dan berapa jam kau beri waktu untuk nonton yang enggak perlu. Pikirkan itu. Semuanya harus seperti ini. Dan ini dilabuhkan salah satunya di dalam keluarga. Amin. Amin. Pertemanan. Dan masih banyak lagi lainnya. Makanya saya bahas di sini dulu. Adakah bisa mempraktekkan seperti Yesus? Karena suatu hari saudaraku, kau dan saya goalnya adalah selain berkenan. Kalau kau terus berkenan, kau akan menjadi mempelai Kristus. Dan seperti di dalam pernikahan, kalau saya sedang bimbingan pernikahan, saya selalu ngomong apa? Carilah pasangan yang sepadan. Maka persiapkan dirimu untuk menjadi pasangan yang sepadan untuk menjadi mempelai Kristus. Maka tadi saya katakan, kau harus bisa mengimbangi pribadi Yesus.
Maka obseslah kepada Dia. Obseslah kepada Tuhan. Supaya engkau bisa mengimbangi suatu hari nanti dan menjadi mempelainya. Yang berkenan di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan dan bagi berdiri, saudara. Silakan bagi berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang. Ada di setiap minggu, jam 10 pagi, di Pop Hotel. Dan, setiap hari Rabu, ada midweek service, jam setengah 7 malam, di Pop Hotel. Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua, jam setengah 6 sore, di Sekretariat Gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.